Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alkaila Rashid Asra dengan NPM 190322160. Di sini saya akan membacakan hasil penelitian karya tulis ilmiah, yaitu yang berjudul Analisis Pengaruh Dukungan Sosial Terhadap Motivasi Kewirausahaan Mahasiswa di Program Studi Manajemen Universitas Islam Bandung Angkatan 2022. Yang pertama-tama, saya akan menjelaskan yaitu apa sih kewirausahaan. Kewirausahaan itu, kewirausahaan merupakan salah satu cara untuk meningkatkan pembangunan ekonomi suatu negara menurut OECD 2019. Tingkat kewirausahaan yang tinggi dapat meningkatkan kebutuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dukungan sosial berpengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi kewirausahaan mahasiswa Universitas Islam Bandung. Implikasi dari hasil penelitian ini adalah pentingnya meningkatkan dukungan sosial bagi mahasiswa yang ingin menjadi seorang wirausaha agar memiliki motivasi yang kuat untuk mengembangkan usahanya. Nah, selanjutnya ada perumusan masalah. Perumusan masalah yang pertama yaitu apakah ada pengaruh dukungan sosial terhadap motivasi kewirausahaan mahasiswa Universitas Islam Bandung. Masalah yang kedua yaitu apakah dukungan sosial memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi kewirausahaan mahasiswa Universitas Islam Bandung. Masalah yang ketiga, apakah ada perbedaan motivasi kewirausahaan antara mahasiswa yang memiliki dukungan sosial yang tinggi dan mahasiswa yang memiliki dukungan sosial yang rendah. Masalah yang keempat yaitu bagaimana tingkat dukungan sosial yang optimal bagi mahasiswa Universitas Islam Bandung dalam mengembangkan motivasi kewirausahaannya. Dan masalah yang kelima adalah apakah ada faktor-faktor lain selain dukungan sosial yang mempengaruhi motivasi kewirausahaan mahasiswa Universitas Islam Bandung. Nah, dalam tujuan penelitian ini yaitu yang pertama, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh dukungan sosial terhadap motivasi kewirausahaan mahasiswa Universitas Islam Bandung. Nah, tujuan penelitian yang kedua itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah dukungan sosial memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi kewirausahaan mahasiswa Universitas Islam Bandung. Nah, dan tujuan yang ketiga itu, yaitu tujuan penelitian ini juga dapat memberikan informasi penting bagi pihak-pihak yang terkait dengan kewirausahaan, seperti lembaga pendidikan dan pemerintahan, dalam mengembangkan program-program yang bertujuan untuk meningkatkan motivasi kewirausahaan mahasiswa di Universitas Islam Bandung ini. Nah, selanjutnya yaitu ada manfaat penelitian. Yang pertama, penelitian ini memberikan informasi penting bagi pihak-pihak yang terkait dengan kewirausahaan seperti lembaga pendidikan dan pemerintah tentang pengaruh dukungan sosial terhadap motivasi kewirausahaan mahasiswa Universitas Islam Bandung. Nah, manfaat yang kedua ini, yaitu hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan bagi mahasiswa yang ingin menjadi wirausaha dan meningkatkan dukungan sosial yang diterimanya agar memiliki motivasi yang kuat untuk mengembangkan usahanya. Nah, selanjutnya ada manfaat penelitian ini, yaitu penelitian ini dapat menjadi sumber informasi bagi seluruh peneliti lain yang ingin melakukan penelitian terkait dengan motivasi kewirausahaan mahasiswa dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Nah, manfaat yang keempat, yaitu penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan terkait dengan kewirausahaan dan motivasi kewirausahaan mahasiswa. Nah, selanjutnya yaitu ada beberapa teori yang saya teliti. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kewirausahaan adalah usaha yang dilakukan dengan berani dan giat dan inovatif untuk menciptakan sesuatu yang baru atau mengembangkan sesuatu yang sudah ada menjadi lebih baik dengan tujuan memperoleh keuntungan. Jadi, kewirausahaan yaitu suatu usaha yang dilakukan dengan berani, inisiatif, dan harus kreativitas untuk menciptakan sesuatu yang baru atau mengembangkan sesuatu yang sudah ada dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Nah, kewirausahaan suatu cara pengembangan ide-ide inovatif dan menjadi solusi bagi masalah-masalah yang ada, serta membuka peluang-peluang baru untuk memperoleh keuntungan. Nah, kewirausahaan ini sendiri yaitu salah satu faktor penting dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Jika kewirausahaannya itu baik, maka pembangunan ekonomi suatu negara itu akan berjalan dengan lancar. Nah, selanjutnya itu ada
kewirausahaan juga dapat menjadi salah satu solusi untuk mengatasi masalah pengangguran. Jadi jika kita membuka suatu wirausaha, nah kita tuh bisa merekrut orang-orang yang berstatus tidak bekerja, nah menjadi dipekerjakan. Jadi kita bisa mengurangi nilai angka pengangguran. Nah, selanjutnya, kewirausahaan juga dapat memberikan dampak yang positif bagi pribadi seseorang karena kewirausahaan dapat meningkatkan kepercayaan diri, kemandirian, dan kreativitas seseorang dalam pemikirannya. Nah, kewirausahaan juga dapat memberikan kesempatan bagi seseorang untuk mengembangkan potensi dan bakat yang dimilikinya serta memberikan kontribusi yang positif bagi masyarakat. Nah, maka dari itu penting bagi seseorang untuk memiliki sikap kewirausahaan yang selalu berpikir inisiatif, kreatif, dan inovatif untuk mengembangkan diri dan ide-idenya agar dapat memberikan sumbangan yang positif bagi pembangunan ekonomi suatu negara, suatu kelompok, suatu organisasi, serta memperoleh keuntungan bagi diri sendiri. Nah, kemudian dalam penelitian ini saya menemukan pengertian kewirausahaan menurut para ahli. Menurut Schumpeter, tahun 1934, kewirausahaan adalah suatu proses yang terus-menerus memperkenalkan inovasi baru ke dalam pasar, yang dapat berubah produk baru, teknologi baru, dan cara-cara baru dalam menjalankan usahanya. Kemudian ada menurut Drucker, tahun 1985. Menurut dia, kewirausahaan adalah suatu proses yang mencakup kemampuan seseorang untuk menemukan peluang baru, mengembangkan peluang tersebut dan memanfaatkannya untuk memperoleh keuntungan. Nah, menurut His, Rich, dan Peters tahun 2010, kewirausahaan adalah suatu proses yang melibatkan penemuan atau pengembangan dan eksploitasi peluang usaha, serta proses yang memerlukan kemampuan seseorang untuk mengambil resiko dan bertanggung jawab atas hasil yang telah ia peroleh. Nah, yang terakhir, menurut Kuratko dan Hodgetts tahun 2013, kewirausahaan adalah suatu proses yang melibatkan penciptaan sesuatu yang baru, mengembangkan dengan mengimplementasikan ide-ide baru atau inovasi baru, serta mengambil keputusan yang memerlukan resiko dan keberanian. Nah, dari pendapat-pendapat para ahli tersebut, saya dapat menyimpulkan bahwa kewirausahaan merupakan suatu proses yang melibatkan penemuan atau pengembangan dan eksploitasi peluang usaha, serta memerlukan kemampuan seseorang untuk mengambil resiko dan keberanian. Kemudian, ada beberapa alasan mengapa seseorang itu harus berwirausaha. Nah, yang pertama yaitu dapat mengatasi masalah pengangguran. Nah, yang kedua memperoleh keuntungan finansial. Yang ketiga, meningkatkan kepercayaan diri dan kemandirian. Yang keempat, meningkatkan kreativitas dan inovasi. Yang kelima, memberikan kontribusi yang positif bagi masyarakat. Yang keenam, membantu pembangunan ekonomi suatu negara. Maka berwirausaha juga dapat membantu pembangunan ekonomi suatu negara. Karena dengan berwirausaha, seseorang dapat memberikan sumbangan yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara. Nah, yang terakhir ini ada menjadi solusi bagi masalah-masalah yang ada. Berwirausaha juga dapat menjadi solusi bagi masalah-masalah yang ada. Dengan berwirausaha, seseorang dapat menciptakan ide-ide kreativitas yang inovatif dan menjadi solusi bagi masalah-masalah yang dihadapi oleh seluruh masyarakat. Nah, selanjutnya ini ada dukungan sosial. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau yang bisa kita kenal KBBI, definisi dukungan sosial menyebutkan bahwa dukungan sosial adalah suatu bentuk bantuan atau perhatian atau kehadiran orang lain yang membantu seseorang dalam menghadapi suatu masalah atau mencapai suatu tujuan. Nah, dukungan sosial berbentuk dukungan yang diberikan oleh orang lain kepada seseorang dalam bentuk bantuan perhatian atau kehadiran yang bersifat membantu. Nah, dukungan sosial ini dapat berupa dukungan emosional, yaitu suatu bentuk dukungan yang berupa perasaan simpati, empati, atau cinta yang diberikan oleh orang lain kepada seseorangnya. Nah, dukungan emosional dapat memberikan manfaat bagi kebugaran mental seseorang. Karena adanya dukungan emosional, seseorang akan merasa lebih dihargai dan diakui oleh orang lain.
sehingga dapat meningkatkan rasa kepercayaan diri dari kepuasan hidup. Nah, dukungan sosial juga dapat berupa dukungan instrumental, yaitu suatu bentuk dukungan yang berupa bantuan materi atau fisik yang diberikan oleh orang lain kepada seseorang. Nah, dukungan instrumental ini dapat berupa bantuan dalam bentuk uang, barang, atau jasa yang diberikan oleh orang lain kepada seseorang yang membutuhkan. Nah, dukungan instrumental dapat membantu seseorang dalam mengatasi masalah yang dihadapinya, sehingga dapat meningkatkan kemudahan hidup seseorang. Nah, selanjutnya itu dukungan sosial juga dapat berupa dukungan informasi, yaitu suatu bentuk dukungan yang berupa penyediaan informasi atau pengetahuan yang diberikan oleh orang lain kepada seseorang. Nah, dukungan informasi dapat membantu seseorang dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya sehingga dapat membantu seseorang. Nah, selanjutnya ini ada manfaatnya dukungan sosial. Apa sih manfaat dukungan sosial itu? Nah, manfaat dukungan sosial yang pertama yaitu dukungan sosial dapat membantu seseorang dalam mengurangi stres dan meningkatkan kebugaran mental seseorang. Nah, manfaat yang kedua yaitu dukungan sosial dapat membantu seseorang dalam mengatasi masalah yang dihadapinya sehingga dapat meningkatkan kemudahan hidup seseorang. Nah, yang ketiga itu ada dukungan sosial dapat meningkatkan rasa kepercayaan diri dan kepuasan hidup seseorang. Karena ya tadi telah diakui, dihargai, dan diperhatikan oleh orang lain. Nah, yang keempat ini ada dukungan sosial dapat membantu seseorang dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya sehingga dapat membantu seseorang dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, selanjutnya nih yang terakhir ada dukungan sosial dapat mempengaruhi keberlangsungan hidup seseorang karena dengan adanya dukungan sosial seseorang akan merasa lebih terlindungi. Kenapa demikian? Karena memiliki kekuatan untuk mengatasi masalah yang telah dihadapinya. Nah, selanjutnya lagi ada dukungan sosial menurut para ahli yang telah saya cari. Nah, dukungan sosial menurut John C. Gullikson dan Richard D. Johnson menyatakan bahwa dukungan sosial merupakan suatu bentuk bantuan yang diberikan oleh orang lain kepada seseorang, baik bentuk dukungan emosional maupun dukungan instrumental yang dapat membantu seseorang dalam mengatasi masalah yang dihadapinya. Nah, kemudian ada menurut Bert Uccino dan Luana K. Anderson menyatakan bahwa dukungan sosial merupakan salah satu faktor yang penting yang mempengaruhi kesehatan seseorang karena dukungan sosial dapat membantu seseorang dalam mengurangi stres dan meningkatkan kebugaran mental seseorang. Nah, yang ketiga ini ada Julianne Holt-Lunstad dan Timothy B. Smith. Nah, mereka berdua menyatakan bahwa dukungan sosial merupakan salah satu faktor penting yang dapat mempengaruhi keberlangsungan hidup seseorang karena dukungan sosial dapat membantu seseorang dalam mengatasi masalah yang dihadapinya serta dapat meningkatkan rasa kepercayaan diri dan kepuasan hidup seseorang. Nah, selanjutnya yaitu ada motivasi. Motivasi adalah suatu keadaan yang mendorong seseorang untuk melakukan suatu tindakan atau mencapai suatu tujuan. Motivasi merupakan sumber dari dorongan yang memicu seseorang untuk melakukan suatu tindakan yang bertujuan untuk mencapai sesuatu. Motivasi dapat berasal dari diri seseorang atau dari luar seseorang. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBB atau yang biasa kita kenal KBBI, yaitu menyebutkan bahwa motivasi adalah suatu keadaan yang mendorong seseorang untuk melakukan suatu tindakan atau mencapai suatu tujuan. Nah, jadi motivasi itu adalah suatu faktor yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu yang dapat merupakan dorongan diri atau seseorang dari luar seseorang. Selanjutnya ini saya akan membacakan analisis data yang telah saya kumpulkan dari beberapa mahasiswa. Nah, penulisan ini menggunakan metode pengumpulan data melalui kuesioner. Nah, kuesioner yang penulis sebarkan kepada mahasiswa program studi manajemen Universitas Islam Bandung melalui Google Form dan hanya ada sebanyak 24 populasi yang mengisi kuesioner ini. Nah, kuesioner ini yang menulis sebarkan melalui Google Form berisi 5 pertanyaan yang berisi berbagai komponen pertanyaan yang disusun berdasarkan penelitian dan indikator dari variabel yang telah saya teliti. Nah, pertanyaan pertama yaitu pertanyaan berapa tingkat dukungan sosial yang Anda terima dari keluarga, teman, atau masyarakat di sekitar Anda. Nah, tingkatannya itu di sini ada 4 tingkatan yaitu rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi. Nah, jumlah
responden dari tingkatan rendah itu ada berjumlah 8 orang. Nah, untuk tingkatan sedang berjumlah 7 orang dan tingkatan tinggi berjumlah 6 orang. Nah, terakhir itu ada tingkatan sangat tinggi. Nah, berjumlah 3 orang. Nah, pertanyaan kedua itu yaitu berapa tingkat motivasi kewirausahaan yang Anda miliki saat ini. Nah, dalam tingkatan rendah memiliki jumlah responden yaitu berjumlah 8 orang. Tingkatan sedang berjumlah 7 orang, tingkatan tinggi berjumlah 9 orang, dan tingkatan yang sangat tinggi itu tidak ada respondennya. Kemudian berdasarkan hasil analisis data yang telah saya lakukan, terdapat beberapa hal yang dapat dilihat. Yang pertama itu, mayoritas responden merupakan mahasiswa program studi manajemen Universitas Islam Bandung angkatan 2022 dengan usia rata-rata sekitar 17-20 tahun. Nah, yang kedua, sebagian besar responden memiliki tingkat dukungan sosial yang cukup tinggi dengan rata-rata skor dukungan sosial sebesar 7,5. Yang ketiga, terdapat pengaruh yang signifikan antara dukungan sosial dengan motivasi kewirausahaan mahasiswa dengan nilai P kurang dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat dukungan sosial yang diterima mahasiswa, maka semakin tinggi pula motivasi kewirausahaan yang dimiliki. Yang keempat, nilai koefisien determinasi R2 sebesar 0,36 menunjukkan bahwa tingkat dukungan sosial berpengaruh sebesar 36% terhadap motivasi kewirausahaan. Yang kelima, responden yang memiliki tingkat dukungan sosial tinggi cenderung memiliki motivasi kewirausahaan yang lebih tinggi juga. Sementara responden yang memiliki tingkat dukungan sosial rendah cenderung memiliki motivasi kewirausahaan yang lebih rendah. Nah, yang terakhir ini saya akan memberikan hasil kesimpulan dari penelitian ini. Nah, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dukungan sosial merupakan faktor yang penting dalam meningkatkan motivasi kewirausahaan mahasiswa. Nah, mahasiswa yang memiliki tingkat dukungan sosial yang tinggi cenderung lebih percaya diri dan bersemangat dalam menjalankan kewirausahaannya, serta lebih mampu menghadapi tantangan yang ada. Sebaliknya, mahasiswa yang memiliki tingkatan dukungan sosial yang rendah atau cenderung kurang termotivasi dan lebih mudah merasa terbebani oleh tantangan yang ada. Oleh karena itu, penting bagi mahasiswa untuk memiliki dukungan sosial yang cukup dari keluarga, teman, atau masyarakat di sekitar mereka. Baik mahasiswa yang menjalankan kewirausahaan. Selain itu, pihak-pihak terkait seperti universitas atau komunitas kewirausahaan juga dapat memberikan dukungan sosial yang cukup bagi mahasiswa yang ingin menjalankan kewirausahaannya. Nah, sekian dari yang bisa saya sampaikan. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.